Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kumakun. Channel yang membahas materi persiapan SSW atau Tokutei Ginou, khususnya di bidang peternakan. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga sedang belajar SSW peternakan. Dengan begitu channel ini bisa terus memberikan materi yang bermanfaat untuk kalian semua. Pada video kali ini kita akan masuk ke SSW Peternakan Part 6, yaitu membahas tentang pengetahuan dasar mengenai ternak dan pakan ternak. Di materi ini kita akan mempelajari dasar-dasar mengenai jenis ternak serta pakan yang digunakan dalam peternakan. Materi ini sangat penting untuk memahami cara pemeliharaan ternak dengan benar. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai agar bisa memahami materinya dengan baik. Yuk langsung kita mulai pembahasan SSW Peternakan Part 6 bersama Kumakun. Pada bagian ini kita akan membahas tentang sapi perah. Pertama kita akan melihat sifat dari sapi perah. Sapi perah merupakan hewan yang memiliki tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi dan juga saraf yang sensitif. Oleh karena itu, saat manusia berinteraksi dengan sapi perah harus dilakukan dengan tenang dan lembut, agar sapi tidak mudah stres atau terkejut. Selain itu, sapi perah biasanya lebih menyukai pakan konsentrat dibandingkan pakan kasar seperti rumput. Kebiasaan ini sering disebut dengan istilah, makan pilih, karena sapi cenderung memilih pakan yang lebih disukai. Ketika cuaca panas, sapi perah akan meningkatkan frekuensi pernapasannya. Hal ini bertujuan untuk membantu menguapkan air dari tubuh, sehingga suhu tubuh sapi tetap stabil dan tidak terlalu panas. Untuk mengukur suhu tubuh sapi, biasanya dilakukan dengan menggunakan termometer yang dimasukkan melalui dubur. Cara ini merupakan metode yang umum digunakan dalam pemeriksaan kesehatan sapi. Setelah sapi melahirkan, produksi susu akan terus meningkat. Biasanya produksi susu akan mencapai puncaknya sekitar minggu ke-5 sampai minggu ke-7 setelah melahirkan. Pada masa ini, ada sapi perah yang mampu menghasilkan sekitar 50 kg susu per hari. Namun sekitar 60 hari sebelum melahirkan kembali, proses pemerahan susu biasanya dihentikan sementara. Masa ini disebut sebagai masa kering, yaitu waktu bagi sapi untuk beristirahat sebelum memasuki periode produksi susu berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke struktur kandang sapi perah. Ada dua cara utama dalam memelihara sapi perah. Yang pertama adalah dibiarkan merumput di padang rumput secara bebas. Dan yang kedua adalah dipelihara di dalam kandang. Di Jepang sendiri, kebanyakan sapi perah dipelihara di dalam kandang. Dalam sistem kandang, terdapat beberapa metode pemeliharaan, di antaranya kandang tambat, free barn, free stall. Pada kandang tambat, sapi dipelihara dengan cara diikat satu persatu pada tiang menggunakan alat seperti stanchion, tali, atau rantai. Untuk tempat minum sapi biasanya menggunakan water cup, yaitu wadah air yang akan otomatis terisi ketika sapi minum. Proses pemerahan susu biasanya dilakukan langsung di tempat sapi berada. Setelah susu diperah, susu akan dialirkan melalui pipa vakum menuju tempat penyimpanan khusus yang disebut bulk milk cooler, yaitu tangki pendingin untuk menjaga kualitas susu tetap baik. Pada peternakan modern, proses pemerahan susu biasanya menggunakan sistem vakum. Sistem ini bekerja dengan cara menghisap susu dari ambing sapi menggunakan tekanan vakum sehingga proses pemerahan menjadi lebih cepat, higienis, dan efisien. Dalam sistem ini terdapat beberapa komponen penting. Pertama adalah pompa vakum, yang berfungsi untuk menghasilkan tekanan vakum. Tekanan ini kemudian disalurkan melalui pipa vakum ke seluruh sistem pemerahan. Kemudian terdapat pulsator, yaitu alat yang mengatur ritme hisapan pada alat pemerah susu agar menyerupai proses anak sapi saat menyusu. Dengan cara ini, sapi akan merasa lebih nyaman saat diperah. Susu yang keluar dari ambing sapi akan mengalir melalui pipa pengalir susu menuju wadah penerima susu atau milk receiver jar. Setelah itu susu akan disalurkan ke bulk cooler,
yaitu tangki pendingin yang berfungsi untuk menjaga kualitas susu agar tetap segar. Sekarang kita bahas tentang kandang free barn. Free barn adalah sistem pemeliharaan sapi perah di mana sapi tidak diikat dan dapat bergerak bebas di dalam area kandang yang luas dan beratap. Pada sistem ini, lantai kandang biasanya diberi alas seperti serbuk gergaji atau kompos kering. Alas ini berfungsi untuk menjaga kebersihan, menyerap kotoran, dan membuat sapi lebih nyaman saat berbaring. Untuk tempat minum, biasanya digunakan tangki air atau wadah air besar agar sapi dapat minum dengan mudah. Berbeda dengan kandang tambat, pada sistem free barn pemerahan susu tidak dilakukan di tempat sapi berada. Sapi akan diarahkan menuju ruangan khusus yang disebut milking parlor. Di milking parlor, sapi akan diperah menggunakan mesin pemerahan susu. Tempat ini dirancang khusus agar proses pemerahan bisa dilakukan lebih cepat, lebih bersih, dan lebih efisien. Bahkan pada beberapa peternakan modern, proses pemerahan sudah menggunakan robot pemerahan susu. Dengan teknologi ini, sapi bisa datang sendiri ke mesin, dan robot akan secara otomatis melakukan proses pemerahan. Teknologi ini membantu peternak menghemat tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi produksi susu. Kesimpulannya, dalam peternakan sapi perah modern terdapat beberapa sistem pemeliharaan dan teknologi pemerahan susu yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan sapi, menjaga kualitas susu, serta membuat proses peternakan lebih efisien. Pada sistem freestall, setiap sapi memiliki tempat berbaring atau bed yang dipisahkan secara individual. Inilah yang menjadi perbedaan utama antara freestall dan free barn. Pada free barn, sapi bisa berbaring di area yang lebih bebas, sedangkan pada freestall setiap sapi memiliki tempat istirahat masing-masing. Di kandang ini juga terdapat wadah pakan yang berjajar sehingga sapi bisa makan secara langsung dari tempat tersebut. Namun dalam praktiknya, terkadang ada masalah yang bisa terjadi. Misalnya sapi yang lebih kuat mengusir sapi yang lebih lemah dari tempat pakan. Jika hal ini terjadi, sapi yang lebih lemah bisa mengonsumsi pakan lebih sedikit, sehingga berpengaruh pada kesehatan dan produksi susu. Sekarang kita masuk ke organ pencernaan sapi perah. Sapi perah memiliki 4 bagian lambung atau perut. Sistem pencernaan ini sangat penting karena membantu sapi mencerna berbagai jenis pakan yang berserat. Bagian lambung yang paling besar adalah rumen, yaitu lambung pertama. Di dalam rumen terdapat banyak mikroorganisme yang berfungsi untuk menguraikan pakan yang dimakan sapi. Mikroorganisme ini akan membantu mengubah pakan menjadi nutrisi penting bagi tubuh sapi, terutama dalam bentuk asam lemak volatil. Sapi juga memiliki kebiasaan yang disebut memamah biak. Artinya, setelah pakan dimakan, pakan tersebut akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali, kemudian ditelan lagi. Proses ini membuat pakan menjadi lebih halus, sehingga mikroorganisme di dalam rumen bisa mencerna pakan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Di dalam rumen juga terbentuk beberapa jenis asam lemak volatil, seperti asam asetat, asam propionat, asam butirat. Zat-zat ini sangat penting karena akan diserap oleh tubuh sapi dan digunakan sebagai energi untuk memproduksi susu serta menjaga kondisi tubuh sapi tetap sehat. Selain itu, protein yang digunakan untuk produksi susu dan menjaga tubuh sapi berasal dari asam amino yang diserap melalui usus kecil. Selanjutnya kita membahas tentang pakan ternak. Dalam peternakan sapi perah, salah satu jenis pakan yang paling sering digunakan adalah pakan kasar. Beberapa contoh pakan kasar yang umum digunakan antara lain silase rumput, silase jagung, silase sorghum, rumput kering, serta pakan fermentasi jerami atau beras. Jenis pakan ini sangat penting karena mengandung serat yang dibutuhkan oleh sistem pencernaan sapi, terutama untuk menjaga kesehatan rumen. Pakan konsentrat adalah pakan yang mengandung nutrisi tinggi, terutama energi dan protein, yang berfungsi untuk mendukung produksi susu sapi. Beberapa bahan yang sering digunakan sebagai pakan konsentrat antara lain pakan ternak campuran, jagung, ampas kedelai,
ampas hijauan, dedak, serta berbagai produk sampingan industri makanan, seperti ampas tahu, Brewers Spent Grain atau BSG, dan Bitpul. Bahan-bahan tersebut biasanya dicampur menjadi pakan ternak campuran yang diproduksi di pabrik pakan. Dalam campuran tersebut, bahan yang paling sering digunakan sebagai sumber energi adalah jagung, sedangkan sebagai sumber protein biasanya menggunakan ampas kedelai. Selanjutnya kita mengenal silase. Silase adalah pakan ternak yang dibuat dari rumput, jagung, atau tanaman lainnya yang dipotong kecil-kecil, kemudian disimpan dalam kondisi tertutup tanpa oksigen atau kondisi vakum. Proses penyimpanan ini menyebabkan terjadinya fermentasi alami, sehingga pakan dapat bertahan lebih lama dan tetap memiliki nilai nutrisi yang baik. Silase biasanya dibuat dari batang, daun, dan biji tanaman seperti jagung yang dicacah terlebih dahulu. Selain itu, kualitas rumput juga sangat berpengaruh terhadap nilai nutrisi pakan. Rumput yang dipanen pada fase pertumbuhan yang cepat atau masih muda biasanya memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dan lebih mudah dicerna oleh sapi. Sebaliknya, rumput yang dipanen pada fase yang lebih tua biasanya memiliki kandungan serat yang lebih tinggi sehingga nilai nutrisinya lebih rendah. Sekarang kita lihat beberapa jenis pakan ternak yang umum digunakan. Beberapa jenis pakan tersebut antara lain, rumput kering, yaitu rumput yang telah dikeringkan untuk disimpan lebih lama. Silase, yaitu pakan yang difermentasi dalam kondisi tanpa oksigen. Pakan konsentrat, yaitu pakan dengan kandungan nutrisi tinggi yang biasanya berbentuk butiran atau pelet. Dalam peternakan sapi perah modern, juga terdapat berbagai fasilitas penyimpanan pakan. Beberapa fasilitas yang sering digunakan antara lain. 1. Tower silo. Tower silo adalah tempat penyimpanan pakan berbentuk menara tinggi yang biasanya digunakan untuk menyimpan silase. 2. Bunker silo. Bunker silo adalah tempat penyimpanan silase berbentuk ruang terbuka dengan dinding di sampingnya, kemudian pakan ditutup menggunakan plastik agar tetap dalam kondisi tanpa oksigen. 3. Tangki pakan campuran. Tangki ini digunakan untuk menyimpan pakan ternak campuran atau konsentrat sebelum diberikan kepada sapi. Kesimpulan dari bagian ini, dalam peternakan sapi perah, pakan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pakan kasar seperti rumput dan silase, pakan konsentrat yang kaya nutrisi. Selain itu, peternakan modern juga menggunakan berbagai fasilitas penyimpanan pakan seperti tower silo, bunker silo, dan tangki pakan campuran untuk menjaga kualitas pakan tetap baik. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita tentang SSW peternakan part 6, yaitu mengenai sapi perah, sistem kandang, organ pencernaan, serta jenis pakan ternak. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami cara pemeliharaan sapi perah dan produksi susu di peternakan modern. Semoga penjelasan di video ini bisa membantu kalian lebih memahami materi SSW peternakan dan juga membantu dalam persiapan ujian Tokutei Ginou di Jepang. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe channel Kuma-kun, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan materi SSW peternakan berikutnya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian yang sedang belajar SSW, supaya kita bisa belajar bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video